Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Pipit Handayani, teman belajar matematika. Sekarang kita masuk ke part 2 ya, masih di pengetahuan kuantitatif untuk pembahasan soal resmi dari BP3. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di simulasi ini adalah soal nomor 10. Tapi di sini aku masukkan ke dalam part 2 karena masih dalam bentuk soal bilangan. Kita coba ya. Diketahui B sama dengan 2 dikali C atau B sama dengan 2C. Dan B dikurang D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1, D sama dengan 2C dikurang 3. Dan nomor 2-nya B dikurang 2C sama dengan 0. Oke. Berarti kalau kita ketemu bentuk seperti ini, kita substitusi ya. Oke, kita lihat soal. Kita punya soal ini. B sama dengan 2 kali C. Atau boleh kita tulis B itu sama dengan 2C, ya kan? Nah, lihat di sini. 2C berarti kita boleh substitusi dong. Nah, jadi pernyataan 1 kita akan berubah menjadi D sama dengan 2C. 2C itu adalah si B ya. Berarti B dikurang 3. Oke, kalau kita pindah ruaskan, maka apa yang kita peroleh? 3 ini pindah ruas ke sini berarti 3 akan sama dengan B dikurang D. Ternyata pernyataan ini sama dengan soal yang di sini, ya kan? Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, B dikurang 2C sama dengan 0. Boleh kita ganti dengan yang diketahui, yang ini B sama dengan 2C, atau boleh juga dengan B yang ada di sini. Nah, kita coba dengan yang ini aja ya, sama dengan yang tadi. Berarti 2C itu adalah si B. Berarti B dikurang B sama dengan 0. Betul, B dikurang B sama dengan 0, tapi tidak menjawab apa-apa. Nah, dari dua pernyataan ini, tidak bisa menjawab apakah D itu bilangan prima atau bukan bilangan prima, ya kan? Maka jawabannya apa? Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi sampai sini paham ya? Nah, simpelnya begini. Di sini hanya terdapat dua persamaan. Sementara kita punya tiga variabel. Yang pertama itu B, yang kedua itu si D, lalu yang ketiga itu si C. Sementara persamaan kita cuma dua. Jadi, nggak mungkin bisa menjawab berapa nilai D. Paham ya sampai di situ? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di simulasi ini adalah soal nomor 7 ya. Di sini katanya, bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X ditambah 1 kurang dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P min 2Q, nilai P, dan nilai Q adalah si 2. Oke, lihat di sini kita punya pertidaksamaan ini. Berarti kita punya 2X ditambah 1 itu kurang dari 4. Tinggalkan 2X-nya sendiri ya. Berarti 2X kurang dari 4. Positif 1 pindah ruas, maka berubah menjadi negatif 1. Berarti kita punya 2X kurang dari 3. Nah, lihat di sini. Di soal dikatakan bahwa nilai P itu adalah negatif 2X. Sementara kita punyanya 2X. Agar 2X ini menjadi negatif 2X bagaimana? Tentu kedua ruas ini kita kali dengan negatif 1. Maka ini apa jadinya? Negatif 2X. Tanda pertidaksamaan kurang dari, apabila dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif, maka dia berubah tanda menjadi lebih dari. Negatif 3. Ini adalah P kan? Berarti P itu adalah lebih dari negatif 3. Kita ingin melihat nilainya di dalam garis bilangan misalnya untuk mempermudah kita. Nah ini, berarti anggaplah di sini negatif 3. P itu lebih dari negatif 3. Kalau lebih berarti ke kanan ya. Maka inilah nilai si P. Lalu Q siapa? Nah, sementara Q itu nilainya 2. Berarti Q itu berada di sini. Nah, inilah nilai Q. Sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Apakah bisa kita menyatakan bahwa P lebih dari Q? Bisa, tapi ada kalanya P kurang dari Q. Apabila nilainya di sini, maka dia kurang dari Q. Jadi, pernyataan ini tidak sepenuhnya betul ya. Lalu apakah Q lebih dari P? Bisa jadi. Bisa jadi Q lebih dari P. Ini si Q tadi ya. Bisa jadi Q-nya lebih dari P, tapi bisa jadi juga Q-nya kurang dari P apabila P kita berada di sini. Nah, lalu apakah P sama dengan Q? Itu juga bisa jadi ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah tidak dapat ditentukan. Karena kita tidak tahu berapa nilai P yang pastinya. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang lain ya. P adalah sebuah bilangan yang dikalikan 5, kemudian hasilnya dikuadratkan, lalu hasilnya dikurangi 25, maka diperoleh nilai 200.
sedangkan Q sama dengan 4. Nah, hubungan P dengan Q berarti ini ya. Oke, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk matematikanya, berarti P itu adalah sebuah bilangan yang dikalikan 5. Berarti anggap bilangannya itu adalah X, lalu dikalikan dengan 5. Berarti X dikali 5, kemudian hasilnya dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan, lalu hasilnya dikurangi oleh 25, berarti kita kurang dengan 25, maka diperoleh nilai 200. Berarti ini sama dengan 200. Oke, persamaan ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Maka X dikali 5 adalah 5X dikuadratkan, ini dikuadratkan, dikurang 25 sama dengan 200 ya. Ini dikuadratkan apa jadinya? Tentu 25X kuadrat. Ingat ya, bilangannya kalau misalnya kita punya AB dikuadratkan, maka itu akan sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Oke, berarti dikurang 25 sama dengan 200. Oke, kita pindah ruaskan. 25X kuadrat itu akan sama dengan 200 ditambah 25. Maka 25X kuadrat itu akan sama dengan 225, ya kan? X kuadrat saja berapa? Berarti semuanya kita bagi dengan 25. Maka 225, ini jadinya 225 dibagi 25. Maka kita peroleh X kuadrat itu adalah 9. Berapa nilai X? Berarti plus minus akar 9. Jadi X itu adalah 3 atau X itu adalah negatif 3. Nah, X ini kan tadi kita mengilustrasikannya sebagai si P ya. Berarti kita peroleh nilai P itu adalah 3 atau P itu adalah negatif 3. Sementara Q kita adalah si 4. Maka pernyataan yang benar adalah, lihat di sini. Yang pertama, P lebih dari Q. Itu jelas salah ya, karena 3 tidak lebih dari 4, apalagi negatif 3. Berarti ini tidak mungkin. Q lebih dari 4. Kita lihat, apakah 4 lebih dari 3? Betul. Apakah 4 lebih dari negatif 3? Betul. Maka jawabannya adalah si ini, ya kan? Karena yang P sama dengan Q itu tidak mungkin, karena 4 tidak sama dengan 3. 4 juga tidak sama dengan negatif 3. Tidak dapat ditentukan, padahal dia dapat ditentukan. Maka jawabannya adalah si yang kedua ini. Q lebih dari P. Paham ya, teman-teman? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A dikurang B sama dengan 12, AB sama dengan 64, dengan AB lebih dari 0, maka hubungan yang dapat kita tarik apa? Nah, jadi kita punya di sini, persamaan pertama kita adalah A dikurang B sama dengan 12. Nah, sekarang kita coba tinggalkan A saja sendiri. Apa jadinya? Berarti negatif B bisa kita pindah ruaskan. Berarti di sini 12 ditambah B. Negatif B pindah ruas menjadi positif B. Nah, ini persamaan 1. Persamaan 2 kita siapa? Persamaan 2 kita atau bintang 2 adalah AB sama dengan 64. Lihat di sini, kita bisa melakukan substitusi ya. Berarti substitusi bintang 1 ke bintang 2. Oke, bintang 2 kita siapa? AB sama dengan 64. Berarti A kita ganti dengan 12 ditambah B. Ini dikali B sama dengan 64. Nah, ini kali ke dalam ya. Berarti 12 dikali B berapa? Berarti 12B. Lalu B dikali dengan B. Maka kita peroleh di sini B kuadrat sama dengan 64. Nah, sekarang kita susun. B kuadrat ditambah 12B dikurang 64 sama dengan 0. Boleh ya? Bentuk seperti ini adalah persamaan kuadrat. Berarti untuk menentukan nilai B, salah satu caranya adalah dengan memfaktorkan. Sekarang pikirkan, berapakah sebuah bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 64, kalau dijumlahkan hasilnya 12. Jadi, bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah si C, kalau dijumlahkan hasilnya adalah si B. Nih ya. Oke, berapakah dia bilangannya? Maka kita peroleh 16 dengan negatif 4. Ya kan? 16 dikali negatif 4 itu min 64. 16 ditambah negatif 4 itu adalah si 12. Maka faktornya adalah B ditambah 16 dan B dikurang 4 sama dengan 0. Oke, berarti kita lanjutkan ke sini ya. Maka kita peroleh B ditambah 16 sama dengan 0, B sama dengan negatif 16. Lalu atau B dikurang 4 sama dengan 0, maka B sama dengan 4. Katanya tadi A, B adalah bilangan yang lebih dari 0, maka yang kita ambil yang ini ya. Nah, ketemulah B-nya 4. Bisa kita cari nilai A? Bisa. Substitusi B ke bintang 1 boleh, atau bintang 2 juga boleh. Ke bintang 1 misalnya.
Maka kita punya bintang 1 kita A dikurang B sama dengan 12. Kita masukkan nilai B, berarti A dikurang 4 sama dengan 12. Maka A adalah 12 ditambah 4. Ketemulah A-nya 16. Oke, dapat kita tarik kesimpulan A itu 16 dan B itu adalah 4. Maka hubungan apa yang dapat kita peroleh? Katanya A lebih dari B. Itu betul. B lebih dari A. Ini salah ya. A sama dengan B. Salah juga. B sama dengan 2 kali A. Betul nggak? B itu sama dengan 2 kali A. Salah ya. Maka jawaban yang betul itu adalah yang pertama. Gimana teman-teman sampai di sini? Paham ya? Oke, sebagai latihan mandiri, coba ini sendiri-sendiri ya. Lalu jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Berapakah nilai X pada 2X ditambah 5 sama dengan 7P? Pernyataan 1, P sama dengan X, lalu pernyataan 2-nya adalah P sama dengan A ditambah 2. Jadi silakan dipilih 5 pilihan jawaban ini. Oke semuanya, sampai di sini pertemuan part 2 kita. Semoga masih bersemangat untuk di part selanjutnya. Oke, selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!